Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Rumah Tahsin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi di channel ini. Nah, sekarang di channel ini kita melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang bacaan Al-Quran, ya. Bacaan Al-Quran yang kita bacakan itu siapa sih periwayatnya? Nah, jadi sebelum kita lanjut nanti ke ke macam-macam sifat huruf, Bapak dan Ibu semua terlebih dahulu membacakan ini dulu, ya. Ini tidak saya bacakan tapi dibacakan oleh sendirinya. Ini bisa dipahami insyaallah. Pengertian tajwid. Tajwid menurut bahasa adalah membaguskan sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah memberikan setiap huruf segala hak-hak dan hukum yang berhak dimilikinya. Ya, tujuan mempelajarinya adalah agar terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, sedangkan mempraktek dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Jadi sama dengan fardu ain juga. Jadi belajar ilmu tajwid itu hukumnya wajib, fardu ain, ya. Selanjutnya yang ketiga itu macam-macam sifat huruf. Sifat huruf menurut bahasa adalah karakteristik dari sesuatu ataupun watak seperti warna putih, hitam, merah dan sebagainya. Sementara menurut istilah adalah tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya seperti jahar, hamas, syiddah dan lain-lain. Berdasarkan pendapat yang populer di kalangan ulama tajwid, huruf hijaiyah mempunyai 17 ataupun 18 sifat. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan mengenal 18 sifat huruf hijaiyah ini. Karena kita tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan benar tanpa mengenal 18 sifat ini dulu. Ustaz, kenapa saya masih salah membaca Al-Quran? Ya karena tidak mengenal ini. Saat kita tidak mengenal ini, maka tidak akan benar untuk membaca Al-Quran. Dengan 5 sifat yang mempunyai sifat yang berlawanan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas 3 dulu. Kita bahas 3. Tadi ada 18 sifat. Hari ini kita bahas 3 sifat dulu. Nanti yang 15 dalam video selanjutnya. Jadi per hari kita belajar. Nanti setelah selesai materi ini baru kita praktek di satu-satu huruf nanti insyaallah. Baik, sekarang kita masuk ke dalam yang pertama. Nomor yang pertama yaitu sifat yang ada pada huruf hijaiyah adalah sifat hamas. Sifat hamas. Hamas itu, makna daripada hamas itu yaitu berdesis. Berdesis. Nafas berhembus. Contohnya misalnya as. Suara yang keluar itu makna berdesis tidak meski keluar yang begitu, tidak. Setiap yang keluar nafas, saat kita baca misalnya keluar nafas, maka itu termasuk kepada huruf hamas. Ya. Terus huruf hamas itu ada berapa, Ustaz? Ada 10 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 huruf. Jadi setiap huruf itu bisa jadi dia memiliki 5 sifat nanti ke depannya, ya. Jadi ada 10 huruf yang termasuk sifat hamas. Yang pertama kita kenal dulu, ada huruf fa. Coba Bapak Ibu membaca huruf fa. Kan keluar angin. Yang kedua ada huruf ha. Jadi keluar angin juga. Karena kalau tidak keluar angin, tenggorokan kita tidak akan berbunyi, ya. Yang ketiga ada huruf tha. Juga keluar angin. Untuk praktek nanti, kalau sudah selesai ini baru kita praktek, ya. Ini kita sebut saja. Yang keempat ada huruf ha. Yang kelima ada huruf sha atau shin.
Yang keenam ada huruf kha, 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 keluar angin juga. Yang ketujuh ada huruf sad, sad, sad. Yang kedelapan ada huruf sin, sa, sa, ya. 9 huruf kaf, ak, 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 ak. Nah, ada anginnya. Allahu akbar, Allahu akbar, ak. Nah, ada angin ya. Yang ke-10 yaitu huruf ta, ta, at, ta, ta. Ada sedikit hamas yaitu angin. Jadi setelah tersusun seperti ini, disusunlah menjadi satu kalimat yaitu fahathahu syakhsun sakat. Biar mudah diingat. Jadi 10 huruf yang keluar angin yaitu fahathahu syakhsun sakat. Nah, itu huruf-huruf yang keluar angin saat kita membaca huruf tersebut. Nah, ini sudah dipahami insyaallah. Nah, ini dihafal ya. Kalau ditanya nanti huruf fa itu hamas atau apa? Atau jahar? Hamas. Nah, jadi yang berlawanan ada 5 tadi. Nah, yang berlawanan yaitu antara yang pertama antara hamas dengan jahar. Kalau sudah hamas dia tidak akan jahar. Kalau sudah jahar dia tidak akan hamas. Nah, jadi itu berlawanan namanya. Jadi sifat yang berlawanan cuma 5. Udah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sifat jahar. Jadi ini yang paling utama dulu ya. Yang paling utama sifat huruf hijaiyah itu adalah hamas dan jahar. Dua dulu. Hamas keluar nafas berdesis, sedangkan jahar nafas ditahan. Misalnya kita baca a. Ini misalnya kita baca a. Kan ditahan nafasnya, tidak keluar apa-apa ya. Jadi di hamas tadi ada 10 huruf. Berarti di jahar tinggal 18 huruf. 18 huruf yang masuk ke dalam huruf jahar. Dalam arti kata nafasnya ditahan saat membacakan huruf yang jahar ini. Yang pertama ada huruf ain, kan tidak keluar nafas. Yang kedua ada huruf dha, tidak keluar, tidak keluar angin. Yang ketiga ada huruf ma, mim, tidak keluar angin. Yang keempat wa. Yang selanjutnya za, tidak keluar angin. Selanjutnya ada yang keenam. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam nun, na, tidak keluar angin. Yang ketujuh qa, tidak keluar angin. Yang 8 ra, tidak keluar angin juga, yaitu nafas ditahan ya. Jahar, makna jahar ini nafas ditahan. Yang ke-8 ini yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini yang ke-9 ya. Yang ke-9 yaitu hamzah atau kita baca a. Juga tidak keluar angin. Yang ke-10 dha, tidak keluar angin. Yang ke-11 yaitu huruf ya. Ini dipraktek ya. Saat saya membaca dibacakan satu persatu. Ya, tidak keluar angin juga. Ke-12 gha, tidak keluar juga, nafasnya ditahan ya. Yang ke-13 dha, tidak juga, dad ya, tidak keluar angin yaitu nafas ditahan. Yang ke-14 ja, tidak juga. Ke-15 da, itu dal ya. Ke-16 to, tidak keluar angin yaitu nafas ditahan. 17 la, tidak juga. Ke-18 ba. Jadi semua huruf ini nafasnya
ditahan, jadi tidak mengeluarkan angin. Kalau ada Anda yang masih keluar angin saat membaca huruf, misalnya ja, ja, nah itu salah. Misalnya za, nah, terlalu keluar angin, salah juga ya. Jadi maka harus diperbaiki. Jadi ketahui dulu, nanti kita praktek. Udah, ini 2. Yang ketiga, ya, kalau ini kan nafas ditahan. Nafas. Kalau ini nafasnya yang ditahan. Yang ketiga ada syiddah. Syiddah itu suaranya yang ditahan. Bukan nafas, tapi suara. Sebelum kita membacanya, suaranya ditahan dulu, baru dikeluar. Nah, itu caranya ya. Syiddah itu ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia itu di 8 huruf. Jadi satu huruf ini hamzah sudah ada 2 sifat. Tadi dia jahar dan dia juga syiddah. Nah, jadi ini yang harus wajib kita ketahui untuk benar membaca Al-Quran. Nah, jadi hamzah, jim, dal, qa, ta, ba, ka, ta. Ya. Jadi di sini kalau huruf yang ada di sini boleh jadi di sini ada, boleh jadi di sini ada. Tapi kalau huruf yang ada di sini tidak akan ada. Kalau huruf yang ada di sini tidak akan ada. Dalam arti kata dia berlawanan. Ini ada sifat dengan 5 sifat yang mempunyai sifat yang berlawanan. Ini berlawanan berdua. Kalau ini dengan ini tidak berlawanan. Ini dengan ini tidak berlawanan. Taib. Nah, yaitu tadi ada 8 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bagaimana cara membacanya? Suara ditahan. Contoh, kita baca huruf hamzah. A. Ditahan dulu suaranya, baru keluar. A. Ja. 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 Jadi suaranya tertahan dulu, jangan langsung membaca. Ya. Da. Da. Selanjutnya qa. Selanjutnya to. Jadi pasang lidahnya dulu, tahan suara, baru keluar. Selanjutnya ba. Selanjutnya ka. Selanjutnya ta. Nah, begitulah cara membaca huruf hijaiyah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jadi kita latih satu persatu. Nah, untuk hari ini sudah di halaman berapa kita? Halaman 9 ya. Bagi yang sudah punya buku tahsin ini, ya, alhamdulillah. Bagi yang belum punya bisa WA nanti ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Nanti bukunya akan kita kirimkan berbentuk PDF seperti yang saya punya ini. Nah, jadi tinggal menyimak di buku sendiri nanti. Nah, kalau saya tidak misalnya tidak sambil belajar di channel, jadi bisa baca-baca sendiri untuk pengalaman dulu. Nah, untuk pengalaman baca-baca aja sendiri. Kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan segini dulu. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.